tetap sehat, tetap kuat. Karena pada hari ini kita akan membahas materi yang berbeda. Tunggu sesaat lagi penjelasannya untuk kalian. Hai anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Tutor Liana Sinaga dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD Metodis Lubuk Pakam. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi kita yang baru mengenai menyusun informasi sesuai gambar dengan tepat. Menyusun informasi sesuai gambar dengan tepat. Nah, kita akan bahas satu persatu dan kita akan bahas dengan seksama. Perhatikan ya. Informasi dapat diperoleh melalui gambar. Maksud gambar di sini adalah bukan buku gambar atau bukan ya hal-hal yang lain, tetapi gambar di sini adalah bisa bukan hanya ya gambar pemandangan ya, tetapi banyak hal yang harus kita perhatikan sehingga gambar tersebut bisa mewakili informasi yang mau kita peroleh ya. Nah, informasi pada gambar diperoleh dengan mengamati hal-hal berikut. Ya, kita perhatikan. Yang pertama, tokoh pada gambar. Tokoh di sini maksudnya tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tetapi bisa juga berwujud atau berbentuk benda. Ya, tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tetapi bisa juga berwujud benda. Ya, Nak? Nah, selain tokoh pada gambar yang harus kita amati adalah tempat kegiatan tokoh. Ya, maksudnya ini tempatnya di mana dilakukan kegiatan tersebut. Ya, nanti saya akan berikan contohnya ya, Nak. Oke. Nah, selain tokoh dan selain tempat, ada juga suasana pada gambar bagaimana. Ya, yang pasti kan harus diamati berarti dari segala hal, dari segala penjuru. Contoh ya, diantaranya tokoh, tempat, dan suasana. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang dilakukan tokoh. Nah, kira-kira kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, setelah kita pahami yang keempat hal ini, ya, barulah kita masuk ke dalam pembahasan mengenai informasi-informasi tersebut dapat disusun menjadi kalimat-kalimat yang padu. Nah, tadi ya setelah kita mengetahui keempat hal tersebut, ini tokoh, ya tokoh pada gambar, tempat kegiatan tokoh, suasana pada gambar, kemudian kegiatan yang dilakukan tokoh, ya. Kita jadikan masing-masing ke dalam beberapa kalimat sehingga informasi yang mau kita sampaikan itu kita satukan kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang padu. Kalimat yang padu ini maksudnya adalah kalimat yang pertama sampai ke kalimat yang seterusnya saling berhubungan antara satu dengan yang lain, ya. Padu maksudnya di sini adalah satu, sambung menyambung menjadi satu, ya. Ada hubungan antara satu dengan yang lain, ya. Kalau bahasa seperti biasanya bahasanya atau kalimatnya nyambung, ya. Nah, kalimat padu adalah kalimat yang memiliki keterkaitan antara suatu dan yang lain ya. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan ya, Nak. Ini dia. Jadi supaya kalian paham padu itu apa? Ya, kalimat yang memiliki keterkaitan atau hubungan. Ya, hubungan antara contoh. Dalam kalimat yang kita bahas ada 5 kalimat.
Ya, ada 5 kalimat. Berarti kalimat pertama sampai kalimat yang kelima harus berhubungan, harus padu. Nah, itu maksudnya keterkaitan ya. Ada hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, sama contohnya seperti kalau misalnya kamu dan kakakmu atau kamu dengan abangmu ada hubungan kan, ada keterkaitan. Keterkaitan tentang apa? Persaudaraan. Kamu adiknya, ya, kamu punya kakak atau abang. Nah, itu maksudnya keterkaitan. Oke. Nah, informasi yang sudah ditemukan dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Secara lisan maksudnya di sini adalah secara langsung. Ya, secara langsung. Tidak usah dicatat terlebih dahulu, ya. Cukup diutarakan, langsung dikatakan kepada orang tersebut. Ya, tentu saja orang yang membutuhkan informasi melalui siapa? Melalui kita, ya. Nah, contohnya di sini ada saya buat. Nah, oke. Sudah? Nah, kira-kira di sini apa yang kita lihat? Iya, di sini ada berbentuk kayu. Di sini sama kayu. Ya. Tetapi saya mau menjelaskan kayu yang di sini, kayu yang pertama ya baru saja diambil ya dari atau baru saja diambil dari pohon. Ya, pohonnya ditebang, kemudian ya kayunya dibelah-belah, ya kayunya dipilah-pilah. Nah, setelah kayunya dipilah-pilah, ya jadilah seperti kayu yang nomor 2. Ya, karena bentuknya sudah berbeda. Ini masih mentahnya, masih kasarnya. Nah, gambar yang kedua dia sudah halus. Ya, gambar yang kedua dia sudah halus. Sudah bisa dipakai. Ya, nah kita mau membentuk suatu benda. Bendanya itu apa? Ya, saya berikan di sini contohnya adalah meja. Nah, meja pada dasarnya berasal dari pembuatan meja berasal dari kayu. Ya. Nah, tentu saja meja ini bisa dijadikan tempat apapun dan asalnya dari kayu. Nah, kayu tersebut tidak mungkin dalam bentuk begini, tetapi dia harus dihaluskan terlebih dahulu. Ya, Nak, harus dihaluskan terlebih dahulu. Sehingga ya bisa dihaluskan seperti ini sehingga bisa menjadi sebuah meja. Jadi hanya meja aja, Bu? Tidak, masih banyak yang lain. Bisa saja lemari, kursi, bangku, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah dia contoh ya bagaimana menggunakan gambar dengan memberikan informasi kepada orang lain. Ya, pertama sekali kita harus bisa mengetahui benda apa yang mau kita amati. Ya, benda apa? Lalu kita pahami terlebih dahulu. Ya, setelah kita pahami baru kita bisa jelaskan secara lisan kepada orang yang memerlukan informasi tersebut. Oke? Nah, sampai di situ penjelasan saya mengenai informasi memberikan informasi atau menemukan informasi melalui gambar. Tentu saja dengan tepat. Oke, sampai jumpa anak-anak di lain kesempatan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas pembahasannya? Bagi kalian yang belum jelas, silakan dengarkan kembali, dilihat kembali video pembelajaran